Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk orbital. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang teori atom mekanika kuantum, bahwa salah satu bunyi dari teori atom mekanika kuantum adalah letak elektron itu tidak bisa ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah daerah kebolehjadian atau daerah dengan kemungkinan terbesar elektron itu ditemukan. Nah, daerah dengan kemungkinan terbesar elektron ditemukan itu kita sebut dengan orbital. Sehingga pengetahuan tentang orbital ini sangat penting sekali untuk nanti kita belajar ke bab-bab selanjutnya dari materi kimia gitu ya. Sehingga kita sekarang perlu belajar tentang bentuk orbital. Nah, ini ya tadi tentang teori atom mekanika kuantum, bahwa di teori yang kedua ini orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian terbesar elektron ditemukan. Makanya kita nanti sudah bukan orbit lagi tetapi orbital yang harus kita pelajari. Baik, untuk yang pertama itu kita kenal ada yang namanya orbital S ya. Orbital S ini nilai L-nya atau nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0 ya, 0. Jadi L itu nilai L-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kalau L-nya 0, kemarin sudah belajar bilangan kuantum ya, M-nya juga 0 gitu ya. Nah, 0 ini maksudnya bukan tidak ada ya, tetapi punya satu nilai, yaitu nilainya 0 gitu ya. Jadi bukan tidak ada, tapi ada satu nilai yang nilainya adalah 0. Oke, kemudian orbital ini, bentuk-bentuk orbital ini itu dihasilkan dari perhitungan ya. Jadi dihasilkan dari perhitungannya Schrödinger. Bukan tiba-tiba ada gitu, bukan, tapi dihasilkan dari yang namanya fungsi gelombang ya. Nah, fungsi gelombang ini nanti secara detail akan kalian pelajari insya Allah di mata kuliah kimia anorganik, kalau tidak di ikatan kimia ya. Nanti kalian pelajari itu di semester berikutnya. Nah, oke, kita fokus kembali ke orbital ya. Tadi dihasilkan dari persamaan atau fungsi gelombang. Nah, yang hasilnya adalah seperti ini. Jadi fungsi gelombang menghasilkan hasil seperti ini. Nah, untuk orbital S itu fungsi gelombangnya nanti kalau digambarkan dengan apa ya istilahnya dari sumbu X dan Y itu hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini itu kalau digambarkan atau direpresentasikan secara 3 dimensi itu adalah menyerupai bola ya. Menyerupai bola. Jadi orientasinya secara 3 dimensi itu sama gitu ya, karena dia menyerupai bola ya. Jadi ke sumbu X ya sama, sumbu Y sama, sumbu Z sama gitu. Jadi ini seperti bola, ini adalah penggambaran dari orbital S. Nah, gambar yang paling kanan ini menunjukkan bahwa orbital 1s ya, 1s itu tentunya tingkat energinya lebih rendah ya, karena N yang lebih rendah itu menyatakan jumlah energinya lebih rendah. Ya, jadi ada ini gambar ini bahwa 1s itu gambarnya lebih kecil atau lingkarannya lebih kecil dibandingkan 2s. 2s juga lebih kecil dibandingkan dengan 3s. Artinya dengan tingkat energi yang lebih besar, maka representasi 3 dimensi gitu ya dari orbitalnya itu juga semakin besar gitu. Gambar orbitalnya juga semakin besar. Kayak gitu, sehingga daerah boleh jadinya juga ya semakin besar gitu ya. Nah, kemudian kita ke orbital P. Orbital P itu dari kata-kata principal. Tadi kalau S dari kata sharp ya. Nah, principal. Nah, ini juga dihasilkan dari fungsi gelombangnya Schrödinger. Nah, hasilnya adalah seperti ini yang kalian lihat di gambar paling kiri itu ada dua istilahnya apa ya, kalau ada yang menyebut sebagai cuping gitu ya, ada 2 cuping seperti ini
ya, atau bulat terpilih balon terpilin gitu ya. Seperti ini. Dimana ini kalau digambarkan secara 3 dimensi itu gambarnya yang paling kanan ini. Jadi ini sama ya dengan ini ya, cuma kan ini gambarnya secara tegak, kalau ini kan mendatar, ini sama. Jadi kebolehjadiannya seperti ini kalau digambarkan, tempat menemukan elektronnya seperti ini. Nah, orbital P itu nilai L-nya kemarin kita sudah belajar juga 1 ya, sehingga nilai M-nya itu adalah M itu orientasi orbitalnya ya. Orientasi orbitalnya itu kan nilainya dari min L sampai dengan plus L. Berarti ini dari min 1, 0, dan plus 1. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa nilai M dari min 1, 0, plus 1 ini adalah tingkat energinya sama, atau istilahnya adalah degenerate. Ya, degenerate itu tingkat energinya sama. Tidak ada satu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini M-1, 0 plus 1 ini kalau dinamai itu adalah namanya ada yang PX, PY, dan PZ. Nah, kalian lihat ini kalau PX itu adalah ini tadi ya, bulat-bulatannya ini pada sumbu X, ada pada sumbu X. Nah, kalian boleh menggambarkan X itu yang ke kanan ataupun yang ke depan atau yang ke atas bebas ya. Ya, jadi ini sumbu kartesian. Kalau saya mau menggambarkan sumbu kartesiannya seperti ini, kalau di sini X, di sini Y, kemudian di sini Z, maka kalau saya ingin menggambarkan PX, berarti itu cupengnya harus lewat sumbu X, gitu ya. Nah, ini berarti kan sumbu X kan ini yang mendatar ini, berarti orbital PX itu saya gambarkan seperti ini. Nah, ini ada orbital PX ya. PX. Nah, kemudian kalau PY berarti ya yang melewati sumbu Y kan gitu. Nah, kalau gambar ini sumbu Y-nya yang mendatar. Jadi ini mendatar. Nah, kalau saya mau gambarkan PY berarti yang ini. Yang atas bawah gitu ya. Yang atas bawah ini. Oke, saya gambar di sampingnya ya biar lebih paham ya. Oke, ini ada X, Y, kemudian Z. Kalau saya mau gambar PY berarti itu adalah di atas bawah. Nah, ini PY itu ini. Tuh, gambarnya seperti itu PY. Nah, kemudian PZ. Nah, PZ itu berarti kalau saya gambarkan sumbunya dengan masih tetap sama X, Y, Z, berarti PZ itu yang ke arah depan belakang gitu ya. Nah, ini Z, sumbu Z seperti ini. Aduh, ini anggap sama ya, apanya besar, cupengnya anggap aja sama ya. Nah, ini adalah PZ. Nah, kalau yang tengah belum saya tulis ya, ini PY. Nah, ini degenerate, jadi tingkat energinya sama antara PX, PY, dan PZ. Nah, pemahaman untuk orbital ini nanti sangat penting sekali ketika kita belajar ikatan kimia. Ya, jadi ini kalian harus paham betul-betul nih mengenai bentuk orbital ini. Oke, kita tinggalkan orbital P, kita menuju ke orbital D, yaitu diambil dari kata diffuse ya. Nah, orbital D itu istilahnya apa ya? Daerah kebolehjadiannya adalah seperti ini. Jadi ada empat daerah gitu ya, atau empat balon gitu ya, 4 cuping seperti ini teman-teman. Dan DX itu orbital D itu macam-macam. Ada yang DXY, ada DXZ, ada DYZ, ada DX kuadrat, Y kuadrat, dan ada DZ kuadrat. Nah, kalau DXZ misalkan, DXZ itu berarti cupengnya atau bolanya, ini bolanya, 4 bolanya ini di antara sumbu X dan sumbu Z, DXZ ya. Kemudian kalau DYZ berarti di antara sumbu Y dan sumbu Z. Kalau DXY berarti di antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau DX kuadrat Y kuadrat berarti pas sumbu X dan sumbu Y.
Kalau dz kuadrat, nah ini paling beda. Jadi ada di sumbu Z, kemudian ada daerah yang seperti cincin gitu ya. Oke, saya contohkan satu biar paham gitu ya. Walaupun nanti kalian bisa buka buku kalian, bisa baca lagi gitu ya. Nah, ini saya buat X mendatar, Y ke atas, Z ke depan. Kalau saya mau menggambarkan DX Y misalkan DXY, berarti apa namanya istilahnya cupengnya tadi di antara sumbu X dan sumbu Y, berarti ya di antara sumbu X dan sumbu Y, berarti ada di sini gitu ya. Kemudian di sini, wah gambarnya jelek ini ya, di sini dan di sini kayak gitu. Pokoknya intinya di antara sumbu X dan sumbu Y ya, di antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau saya mau menggambarkan dx kuadrat y kuadrat, berarti pas di sumbu X dan sumbu Y. Pas di sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini saya gambarkan dengan biru, berarti gini. Pas di sumbu X, ini pas yang sama, dan pas di sumbu Y, memotong ya, atau pas gitu ya, pas di sumbu Y-nya ini. Nah, ini adalah gambar dari dx kuadrat y kuadrat. Jadi kalau dxy atau dxz itu di antara, kalau dx kuadrat y kuadrat itu pas di sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik materi kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Yang jelas saya sudah menyiapkan beberapa soal latihan, nanti bisa kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi teori atom ini. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.